Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada pagi hari ini 23 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Mei 2026 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk kembali bermajlis ilmu fi baitin min buyutillah, yang mana majelis ilmu inilah yang akan menjadikan seorang hamba memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang tidak bisa dibandingkan dengan kedudukan siapapun, yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Namun apabila orang yang berilmu, maka diangkatlah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat-derajat yang jauh lebih tinggi. Maka kemuliaan ilmu syar'i, kedudukan tinggi yang ada di tengah-tengah ilmu syar'i, yang dengannya kita dapati di majelis-majelis ilmu, adalah keutamaan yang tidak akan bisa terkalahkan dengan apapun dari urusan duniawiyah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dimudahkan untuk menjadi seorang yang dekat dengan majelis-majelis ilmu semacam ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba terpilih, hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba-hamba yang terpilih tersebut. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang maklum adanya bahwa pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan dari siapa kita mengambil ilmu. Satu pembahasan yang sudah seharusnya difahami oleh semua thalabatul ilm. Satu pembahasan yang harus difahami oleh semua yang sering berinteraksi dengan ilmu syar'i. Yang mana faedah pertama yang harus kita ketahui bersama, bahwa tidak semua pihak bisa kita ambil ilmunya. Karena di sana ada orang-orang yang bahkan para ulama kita melarang untuk mengambil ilmu dari mereka. Kalau dengan bahasa yang lebih sederhana, tidak semua para ulama bisa diambil ilmunya. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah ucapan dari Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala.
yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya, memberikan faedah, memberikan pelajaran kepada kita bahwa al-ulama'u thalathatun. Ulama itu ada 3 jenis. Yang nantinya akan kita sampai kepada kesimpulan tidak semua ulama bisa diambil ilmunya. Kenapa? Karena memang tidak satu golongan, tidak hanya satu jenis. Siapa yang dianggap seorang alim, siapa yang dianggap sebagai para ulama, maka diambil ilmunya. Belum tentu. Karena Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala menyampaikan al-ulama'u thalathatun. Ulama itu ada 3 jenis. Dari 3 jenis ini hanya satu yang selamat dan yang bisa diambil ilmunya. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membacakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khawlani rahimahullah, kita jangan terheran-heran kenapa ada ulama yang tidak bisa diambil ilmunya. Kenapa ada seorang da'i yang tidak bisa diambil ilmunya? Kenapa ada seorang syekh, kenapa ada seorang ustadz yang tidak bisa diambil ilmunya? Itu pertanyaan yang seharusnya tidak keluar pada diri kita. Setelah kita memahami bahwa ilmu itu terbagi menjadi 2, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ada yang dikenal dengan al-ilmun nafi' dan ada yang dikenal dengan al-ilmud dar. Ilmu yang justru memudaratkan pemiliknya. Gambaran sederhananya kaum Yahudi. Berilmu mereka. Bahkan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bahwa keadaan al-Yahud adalah kelompok manusia yang berilmu sampai mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya ilmu yang ada di tengah-tengah mereka. Kaum Yahud pada hari Sabtu dilarang untuk ke laut menjaring ikan. Awal-awal perintah tersebut turun, mereka kerjakan. Hari Sabtu mereka libur untuk pergi ke laut. Selainnya mereka pergi ke laut untuk menjaring ikan. Subhanallah, Allah Jalla wa Ala memberikan ujian. Justru pada hari Sabtu banyak ikan yang bisa dijaring, tapi karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak melakukan penjaringan ikan tersebut. Sampai muncul beberapa kelompok dari mereka yang mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Benar, hari Sabtu mereka tidak berangkat ke laut, tidak menjaring ikan, tapi sejak hari Jumat sudah dipasang jaringnya untuk menangkap ikan yang banyak tadi di hari Sabtu. Mereka tidak turun di hari Sabtu, Ahadnya, Minggunya baru mereka mengambil hasil jaringan yang sudah mereka pasang sejak hari Jumat. Syariat diakali karena ilmu yang tinggi yang ada di sisi mereka. Ilmu yang bermanfaatkah itu? Tidak. Ilmu yang tidak bermanfaat. Gambaran lainnya, iblis, syaitan, dan bala tentaranya. Apakah mereka berilmu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan surga Allah Jalla wa Ala yang sangat banyak mendatangkan kenikmatan demi kenikmatan untuk mereka? Maka jawabannya na'am. Mereka berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maha agungnya Allah, maha besarnya Allah, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmat surga itu adalah sesuatu yang sudah mereka rasakan. Namun ternyata ilmu yang ada di tengah-tengah iblis, syaitan, dan bala tentaranya tidak mengantarkan mereka kepada tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan keilmuan tadi mereka menjadi hamba yang congkak. Justru dengan ilmu yang ada di sisi mereka, akhirnya mereka menjadi hamba yang sombong. Mudah untuk merendahkan pihak yang lainnya. Dan yang direndahkan seperti yang sudah kita ketahui adalah Nabi Adam.
Wahai penduduk langit, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua sujud kepada Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam, wahai Allah? Bukankah keadaanku lebih baik daripada dia? Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau hanya menciptakan dia dari tanah. Ternyata keilmuan yang ada di sisi iblis, syaitan dan bala tentaranya adalah keilmuan yang mengakibatkan mereka sombong, tinggi hati dan congkak. Allahumma sallim sallim. Akhirnya akibat yang sudah kita ketahui, diusir mereka dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta agar Allah Jalla wa ala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Di sisi yang lain, beliau membimbing kita untuk berdoa kepada Allah Jalla wa ala agar menghindarkan diri kita ketika beliau berlindung dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Di sisi yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di sisi yang lain, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka berangkat dari penjelasan ringkas ini, maka biidznillah ta'ala akan menjawab apa yang menjadi sumber pertanyaan dari diri kita. Kenapa tidak semua orang yang berilmu bisa kita ambil ilmunya? Karena yang harus kita ambil ilmunya adalah orang-orang yang ilmunya bermanfaat. Adapun orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, ternyata dia berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang ada padanya adalah ilmu yang memudaratkan, yang menjadikan dia sombong, yang menjadikan dia tinggi hati, yang menjadikan dia menolak al-haq, maka sama sekali kita tidak berhak untuk mengambil. Bahkan tidak boleh, kata sebahagian para ulama, untuk kita mengambil ilmu dari mereka. Maka kembali kepada ucapan al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ulama'u thalathatun. Ulama itu terbagi menjadi 3 jenis atau 3 golongan. Yang pertama, rajulun 'asha bi'ilmihi wa 'asha bihin nasu ma'ahu. Ini golongan yang terbaik, yaitu seorang alim yang dia hidup berlandaskan ilmu yang dia miliki, bersamaan dengan itu manusia bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia punya. Dia berilmu, beramal dengan ilmu tersebut, dan manusia di sekelilingnya mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Golongan terbaik yaitu golongan yang pertama. Kemudian kata beliau, jenis ulama yang kedua adalah rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'sha bihi ahadun ghairuhu. Seorang alim, dia punya ilmu, dia hidup dengan ilmunya, beramal dia dengan ilmu tersebut, namun ternyata orang-orang yang berada di sekitarnya tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil faedah dari apa yang dia miliki. Dia hanya memendam ilmunya untuk dirinya sendiri. Padahal seperti majelis subuh yang tadi sudah kita isyaratkan, kewajiban kita ada 4, kata al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala: berilmu, beramal, berdakwah.
Jenis yang kedua ini kata Imam Abu Muslim rahimahullahu taala, dia cukup berilmu dan beramal. Adapun bab dakwah, dia mengajak ke orang lain untuk istiqomah, dia mungkin menasehati orang lain dengan dasar ilmu yang sudah dia miliki, dia tidak mau. Dia lebih tidak peduli. Mau orang lain dapatkan hidayah, mau orang lain melakukan penyimpangan, mau orang lain melakukan kemaksiatan, dia tidak akan peduli dengan itu. Yang penting saya bisa hidup dan beramal dengan ilmu yang telah saya miliki. Golongan kedua sudah masuk ke dalam celaan. Na'udzubillah min dzalik. Karena lihat praktek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat penyimpangan demi penyimpangan, kekeliruan demi kekeliruan yang berada di sekitar beliau, apa yang beliau ucapkan? Beliau akan mengucapkan yang isinya adalah nasihat demi nasihat, yang isinya adalah arahan demi arahan. Bahkan tidak sedikit riwayat yang sampai kepada kita, nasihat tersebut beliau sampaikan dengan emosi yang ada di sisi beliau, amarah yang ada di sisi beliau karena cemburu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak dimuliakan sebagaimana mestinya. Maka seorang alim tidak boleh cuek. Seorang alim tidak boleh tidak peduli. Dia harus meletakkan perhatian kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka acuh tak acuh bukan sifat seorang alim yang sebenarnya. Yang ketiga, kata Imam rahimahullahu taala, wa rajulun 'ashan nasu bi'ilmihi wa ahlaka nafsahu. Golongan yang ketiga adalah seorang alim yang manusia bisa hidup dengan ilmu yang dia miliki. Artinya luar biasa semangat alim tadi, semangat ulama tersebut dalam menyampaikan ilmu yang dia miliki, berdakwah luar biasa. Dia sudah punya ilmu dan dia mendakwahkan ilmu yang dia miliki. Ada kekeliruan di sana dia nasihati, ada penyimpangan di sana dia nasihati, ada sesuatu yang harus ditegur di sana langsung dia tegur. Ada kajian dia isi, ada pelajaran dia ajarkan. Senang dia untuk berdakwah. Apa celahnya dari golongan yang ketiga ini? Ahlaka nafsahu. Sayangnya dia melupakan poin kedua, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-amal. Dia tidak beramal dengan ilmunya, dia hanya fokus pada poin pertama dan poin ketiga saja. Dia ilmui semua perkara tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia dakwahkan. Beramal dia lupakan pada dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ata'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apakah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam kondisi tansawna anfusakum? Kalian lupakan diri-diri kalian sendiri. Ikhwati fillah yara'akumullah, pada golongan yang ketiga, saat dia tidak serius, saat seorang alim tadi tidak serius dalam al-amal bil ilm, ternyata juga masuk dalam celaan. Maka ketika ada seorang alim yang mengumpulkan ilmu, amalan, dakwah, inilah yang terbaik yang tadi disyaratkan pada poin pertama oleh Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Adapun golongan yang kedua yang hanya fokus dengan ilmu dan amalan dirinya saja, tercela terlebih ketika dia fokus dengan ilmu dan dakwah tanpa memperhatikan amalan. Na'udzubillah min dzalik. Poin yang kedua, ilmu yang ada padanya adalah ilmu dhar. Yang ketiga, ilmu yang ada pada dia juga ilmu dhar, ilmun la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ciri khas dari ilmu yang bermanfaat adalah mengantarkan seseorang beramal dengan ilmu yang dia miliki dan mendakwahkan apa yang sudah dia ilmui. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pembahasan awal ini kita memahami bahwa tidak semua para ulama
bisa kita ambil ilmunya. Bahkan ucapan yang sudah kita ketahui dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Fanduru, maka perhatikanlah amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kalian menimba ilmu-ilmu yang akan kalian cari. Sekali lagi, ikhwati fillah yara'akumullah, ayatuhan nisa yara'akunallah. Tidak semua pihak yang menisbahkan dirinya kepada Al-Quran, yang menisbahkan dirinya kepada sunnah, atau mungkin yang kita lihat fasih dalam berbahasa Arab, atau mungkin sampai hafal ayat-ayat Allah dengan mutqin. Posisi ayat sekian dari surah An-Nisa di sebelah kanan atas, posisi kesekian dari surah Ali Imran di sebelah kanan atas, di sebelah kiri bawah, di sebelah, dan yang seterusnya dari ilmu-ilmu yang dipamerkan. Tidak semua pihak-pihak yang demikian keilmuannya setinggi itu bisa kita ambil ilmunya. Patokannya, barometernya adalah apakah dia masuk ke dalam golongan ilmu yang bermanfaat yang ada pada dirinya, atau mungkin dia masuk ke dalam golongan para ulama, golongan alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamu Malik ibni Anas rahimahullahu taala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Siyar A'lam An-Nubala, telah menjelaskan la yu'khadzul ilm an arba'atin. Ilmu itu tidak bisa diambil dari 4 golongan, 4 jenis manusia. Ini menambahkan lagi pelajaran kepada kita bahwa tidak semua pihak yang menyandarkan dirinya sebagai seorang alim bisa kita ambil ilmunya. Karena apalagi di masa sekarang, ikhwati fillah yara'akumullah, sekian banyak da'awa, pengakuan, kami adalah aswaja, kami adalah ahlus sunnati wal jamaah, kami bersama ulama, kami berada di bawah bimbingan Syekh Fulan, Syekh Allan, dan yang seterusnya. Kami, dan kami. Ad-da'awa. Sekian banyak orang yang mengaku-ngaku. Dan pengakuan itu mudah. Siapapun bisa mengakuinya. Iblis mengaku, ana khairun min. Kurang apa? Aku lebih baik ya Allah daripada dia. Aku lebih baik daripada Adam. Qarun mengaku, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta benda yang banyak ini karena kepandaian yang ada pada diriku. Semua pihak bisa mengaku. Maka penting untuk kita mengetahui kaedahnya, ikhwati fillah yara'akumullah, barometer, tolak ukur utama, bukan sekedar pengakuan, tapi kapan dia bisa membuktikan pengakuannya tersebut. Barometernya bukan kami bersama ulama, kami yang bersama Syekh Fulan, kami yang ahlu sunnah, kami yang berpegang teguh dengan Al-Quran, kami yang berpegang teguh dengan sunnah, kami adalah orang yang beristiqomah di atas da'watus salaf, kami dan kami. Bukan itu. Praktek, lihat bagaimana praktek nyata dalam keseharian dia, bagaimana praktek nyata dalam muamalah yang ada pada dirinya selama ini. Maka kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, 4 golongan yang kita tidak boleh sama sekali mengambil ilmu dari mereka. Yang pertama, safihun yu'linus safah. Seorang yang bodoh dan mengumumkan kebodohannya. Seorang yang tidak berilmu dan dia sadar bahwa dia tidak berilmu. Wa in kana arwan nas, walaupun dia adalah orang yang paling fasih, walaupun dia adalah orang yang paling teranggap berilmu, mengumumkan kebodohan yang dia miliki itu bukan artinya saya bodoh, saya tidak punya apa-apa. Bukan.
yang disebutkan oleh Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, saat seorang yang tidak berilmu ternyata menyampaikan sesuatu yang menunjukkan kebodohannya. Dia mengaku berilmu, tapi hakikatnya dia tidak berilmu. Dia mengaku menghafalkan Al-Quran, tapi hakikatnya dia tidak menghafalkan Al-Quran, dan yang seterusnya. Dia tampakkan kebodohannya di tengah-tengah umat manusia. Mungkin dia menganggap orang-orang yang berada di bawahnya, orang-orang yang berada di sekitarnya bisa dia bodohi. Oh, tapi ternyata tidak. Hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, banyak dari mereka yang masuk dalam kategori al-uqala. Mereka bisa berpikir dengan jernih. Orang ini mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, walaupun dibungkus dengan perkara-perkara ilmiah. Misal, ada seorang yang mengucapkan, saya anti dengan klaim sebahagian pihak bid'ah, syirik. Antum itu yang bid'ah dari atas kaki sampai bawah kaki. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang menampakkan kebodohannya. Karena seorang yang mempelajari syariat Islam mengetahui al-bid'ah, yang namanya kebid'ahan yang digaungkan oleh ahlu sunnati wal jamaah, yang digaungkan oleh para duat as-salafiyin, bukan bid'ah dalam bahasa Arab dengan definisi lughawi. La. Al-bid'ah yang dimaksudkan oleh haula ad-duat adalah secara istilah syar'i yang berkaitan dengan urusan din, yang berkaitan dengan urusan agama. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi yang kita gambarkan, dia tampakkan bahwa dirinya hafizul Quran, dia tampakkan dirinya seorang doktor, dia tampakkan dirinya pemilik gelar S3, bahkan mungkin profesor, bahkan mungkin ini dan itu. Tapi ketika dia menjadi orang yang menampakkan kebodohannya sendiri, kata Imam Malik rahimahullahu taala, jangan pernah mengambil ilmu dari mereka. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, yang tidak bisa diambil ilmunya adalah sahibi bid'atin yad'u ila hawa, ahli bidah, yang dia menyeru, yang dia mengajak kepada hawa nafsunya, kepada kebid'ahannya. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz al-bid'ah bukan satu lafaz yang baru di dalam syariat Islam. Maka tidak berdasar apabila saudara-saudara kita kaum muslimin sebahagiannya mungkin antipati dengan lafaz bid'ah ini. Bid'ah ini memecah belah umat, bid'ah ini ucapan yang kasar, bid'ah ini ucapan yang menggambarkan dialah yang paling benar, kelompoknya lah pengkapling surga dan yang semisalnya. Lah, itu sekedar tuduhan. Bid'ah ini adalah lafaz yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita yakini semua hal, semua perkara yang keluar dari lisan beliau alaihi salatu wasallam yang mulia adalah al-haq, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berucap berdasarkan hawa nafsunya, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliaulah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyampaikan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan din. Bukan perkara baru dalam urusan dunia. Ada pesawat di masa ini yang di masa Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada, ya tidak ada masalah. Ada kapal yang bisa berlayar, ada jalan tol tapi di laut, silahkan. Ada orang yang berjalan bahkan dia berdiam diri, eskalator yang naik dengan sendirinya, lift in,
Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata beliau alaihi salatu wassalam. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Silahkan berinovasi semodern apapun dalam urusan duniawiyah. Antum a'lam, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak ada masalah. Maka perhatikan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Karena sesungguhnya perkara yang baru itu masuk dalam kategori kebid'ahan. Ini yang diucapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebahagian ahlul bid'ah wal ahwa ingin bertameng bahwa kebid'ahan itu juga diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika memuji sebahagian perilaku. Ni'matul bid'ah hadhihi, ini adalah sebaik-baiknya kebid'ahan. Artinya kebid'ahan itu tidak semuanya sesat. Kebid'ahan itu tidak semuanya menyimpang. Setelah dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah sendiri yang mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara baru itu adalah kebid'ahan dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Selesai. Kalau kita mau membatasi pemahaman kita dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, selesai. Tetapi ucapan sebagian sahabat ada yang menunjukkan bahwa kebid'ahan ini ketika melakukan sholat tarawih berjamaah adalah kebaikan. Artinya bid'ah tidak semuanya sesat. Ini tadi yang kita bahas dalam pembahasan bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara istilah syar'i. Jangankan ucapan sebagian para sahabat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ucapan al-bid'ah di dalam firman yang mulia, ma kunta bid'an minar rusul. Engkau bukanlah Rasul yang baru dalam syariat ini yang aku utus. Artinya sebelum engkau sudah ada wahai Muhammad yang kami utus dari kalangan para Rasul, dari kalangan para Nabi. Engkau bukan Rasul yang pertama kali kami utus. Apakah dengan firman Allah tersebut bid'an minar rusul kita mengambil faedah, oh bid'ah itu ada yang boleh, bid'ah itu ada yang bahkan wajib dilakukan? Lah. Yang menyampaikan hal tersebut artinya orang yang mengumumkan, na'udzubillah min dzalik, kebodohannya sendiri. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah wal ahwa ketika mereka senantiasa selalu mengajak kepada hawa nafsunya, mengajak kepada kebid'ahannya, maka mereka ini golongan kedua yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, tidak boleh untuk kita ambil ilmunya. Maka kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Jangan sembarangan kita mengambil ilmu, apalagi dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, dari kalangan sahibi bid'atin, yang disebutkan oleh al-imam atau sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau menyampaikan alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Segala puji bagi Allah. Ucapan seseorang kepada Abdullah ibni Abbas. Ucapan seseorang kepada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yang nantinya beliau akan menanggapinya. Kata orang tersebut kepada Ibni Abbas, segala puji bagi Allah yang telah mencocokkan antara hawa nafsu kami dengan hawa nafsu kalian, wahai para sahabat. Secara umum, wahai Ibni Abbas secara khusus. Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, innallaha lam yaj'al fi hadhil ahwa syai'an minal khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan sedikit pun kebaikan pada hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya apa? Berisi dengan kejelekan demi kejelekan. Hawa nafsu pasti ujungnya adalah kemaksiatan demi kemaksiatan. Hawa nafsu kita yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ammaratun bisu.
yang akan terus menjerumuskan kita kepada keburukan demi keburukan, wal-'iyadzu billah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali meletakkan sedikit pun kebaikan pada perkara hawa nafsu. Maka kalau ada dari kalangan ulama yang memberikan sebuah hukum, yang memberikan sebuah kesimpulan berlandaskan hawa nafsunya, ketahuilah dia termasuk dari sahibi bid'ah, dia termasuk dari golongan orang yang tidak boleh kita ambil ilmunya. Apa ciri khas orang yang mengambil sebuah hukum atau memutuskan sebuah keputusan berlandaskan dengan hawa nafsunya? Mukhalafatu syar'ihi subhanahu wa ta'ala. Ketika ada pihak-pihak yang mengumumkan atau menyimpulkan sesuatu yang berseberangan, yang menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Itu ciri khasnya. Al-Quran sudah mengajarkan kita bahwa yang namanya riba dosa yang sangat besar. Muncul sebahagian ulama dalam tanda kutip menyimpulkan hukum bahwa riba itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Al-Quran menyatakan dengan tegas al-khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, itu perkara yang haram. Muncul ulama memfatwakan bahwa di sana ada khamr yang alkoholnya 0% yang boleh kita konsumsi, apalagi hanya dalam rangka menghangatkan badan. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW telah memberikan hukum bahwa musik itu adalah haram. Muncul ulama yang memfatwakan. Ada di sana musik Islami, ada di sana nasyid yang boleh diperdengarkan. Na'udzubillah min dzalik. Hawa. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebaikan pada hawa nafsu. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala, innama summiyal hawa li'annahu yahwi bi sahibihi finnar. Kenapa disebutkan dalam bahasa syariat dengan hawa? Hawa itu artinya penggiringan, pembawaan, dibawa, digiring. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hawa nafsu itu akan menggiring seseorang, akan membawa seseorang kepada azab neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Itu hawa. Itu hawa nafsu. Maka sahibu hawa, orang yang menuhankan hawa nafsunya, sadar atau tidak sadar, dia sedang digiring oleh hawa nafsunya menuju siksa api neraka jahannam. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah golongan kedua. Yang kata Imam Malik bin Anas, tidak boleh kita mengambil ilmu dari haula ahlil bidah. Dan ikhwati fillah yarhakumullah, perlu kita ketahui bahwa kelompok-kelompok mubtadi'ah di masa sekarang ini sangatlah banyak. Yang mana mereka merupakan cabang dari 72 golongan yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Umatku ini, kata Nabi SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke dalam ancaman neraka Allah wal-'iyadzu billah, kecuali satu golongan. Maka pertanyaan yang ada di benak-benak kita sama dengan pertanyaan yang ada di sisi para sahabat. Man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan tersebut wahai Rasulullah? Disebutkan dengan beberapa riwayat. Yang pertama beliau menyampaikan al-jamaah. Satu kelompok tersebut adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Al-jamaah adalah mawafaqal haq. Kelompok yang berjalan di atas kebenaran. Yang disebutkan oleh sebahagian para salaf, wa in kunta wahdak. Walaupun engkau sendirian. Engkau bersendiri, namun engkau berpegang dengan al-haq. Kita bersendiri, namun kita berpegang dengan Al-Quran.
kita bersendiri tapi kita berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kita masuk dalam kategori al-jamaah. Jadi jangan digambarkan al-jamaah itu artinya jumhur. Al-jamaah itu artinya mayoritas. Nah, ma wafaqal haq, siapa yang menyesuaikan al-haq pada dirinya sendiri, itulah al-jamaah. Ikhwati fillah yara'akumullah, dalam riwayat yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan siapa satu golongan tersebut ketika ditanya ma ana alaihil yauma wa ashabi, kelompok yang jalannya sesuai dengan jalanku dan jalannya para sahabat. Dari sinilah para ulama menjelaskan Al-Quran dan Sunnah belum cukup. Harus ada poin yang ketiga, unsurnya pemahaman para sahabat yang kita kenal dari penjelasan para ulama kita dengan pemahaman para salaf. Karena salaf itu artinya golongan yang terdahulu. Siapa yang paling dahulu? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Harus ada pemahaman yang benar untuk mencapai satu golongan tadi yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pihak, ketika ada kelompok yang ingin memahami Al-Quran, yang ingin memahami dengan sunnah, yang ingin memahami sunnah, dengan pemahaman sendiri, dengan pemahaman kelompoknya, maka tidak akan sampai kepada satu golongan yang telah diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Misal ada kelompok yang ingin memahami Al-Quran, ingin memahami sunnah dengan pemahaman Syiah, ingin memahami Al-Quran, ingin memahami sunnah dengan pemahaman Khawarij, ingin memahami Al-Quran, ingin memahami sunnah dengan pemahaman Sururiyah. Tidak akan bisa, karena harus kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang sempurna dalam konteks yang sangat lengkap dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Para sahabatlah yang mengajarkan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in untuk memiliki sikap wala wal bara, sayang dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan pribadi. Mencintai sikap loyal, membenci sikap bara harus didasari dengan fillahi walillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang telah mencontohkan sudah kita lewati dalam pembahasan Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah, ketika tidak sedikit para sahabat yang berlepas diri dari pemahaman Al-Qadariyah, bara, berlepas diri dari pemahaman yang menyimpang dari apa yang telah difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya beliau. Maka khawatibillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman para sahabat, pemahaman para salaf adalah pemahaman yang paling adil, pemahaman yang paling sempurna, pemahaman yang paling hikmah. Yang tadi sudah kita isyaratkan secara konteks yang sangat lengkap. Mereka para sahabat telah membawa kesempurnaan dalam pemahaman ad-din, pemahaman agama ini. Maka siapapun dari kalangan sahibi bid'ah yang menelantarkan, mengabaikan pemahaman para sahabat, maka ketahuilah mereka masuk ke dalam golongan kedua yang telah diisyaratkan, na'udzubillah min dzalik, oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Pun mereka masuk ke dalam golongan yang telah diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak selamat dari ancaman api neraka. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa al-jamaah? Lantas siapa ma'ana alaihil yauma wa ashabi? Ya tinggal kita lihat kelompok yang ada di masa ini, komunitas yang ada di masa ini yang berupaya untuk istiqamah di atas ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang sempurna sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tinggal kita lihat. Tidak terbatas pada sebuah wadah. Kalau mungkin di tempat kita di Indonesia ini ada sebuah wadah yang namanya RII,
Radio Islam Indonesia. Kalau di Arab Saudi ada sebuah wadah yang namanya Mirathul Anbiya, radio yang mengumpulkan para masyayikh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apakah Ahlus Sunnah terbatas? Apakah Al-Jamaah terbatas? Apakah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi terbatas pada wadah-wadah tersebut? Yang di Inggris ada namanya tersendiri, yang di Amerika ada namanya sendiri. Ikhwah salafiyin memiliki wadah-wadah tertentu. Maka jawabannya tidak. Di masa kita sekarang walhamdulillah ada Mufti Am Al-Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah wa ra'ah. Apakah beliau masuk ke dalam kumpulan para masyayikh yang ada di radio Mirathul Anbiya tersebut? Maka jawabannya tidak. Siapa yang berani mengklaim? Siapa yang berani memutuskan bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan bukan seorang yang berada di atas manhaj salaf? Tidak. Maka sekali lagi, wadah-wadah yang ada hanyalah ijtihad. Yang di Indonesia ijtihad dari para asatidah kita, hafizahumullah wa ra'ahum. Yang di Arab Saudi ijtihad dari kalangan para masyayikh kita, hafizahumullah wa ra'ahum, untuk mengumpulkan at-tayyibin, mengumpulkan orang-orang yang baik, mengumpulkan para masyayikh, mengumpulkan para da'i, mengumpulkan para ustadz yang secara zahir mereka mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di sisi mereka, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Wala nuzakki 'alallahi ahadan. Yang kita tidak bisa merekomendasi siapapun dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengetahui kondisi hati-hati kita. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wadah yang semacam ini yang kita perlukan agar kita bisa mengambil ilmu dari sumber yang jelas. Apakah membatasi? Jawabannya tidak. Di sana mungkin ada yang tidak kita ketahui dan tidak masuk ke dalam wadah RII tersebut, yang tidak masuk tadi dalam wadah Mirathul Anbiya tersebut. Mungkin di sana banyak, bahkan bukan ada. Namun karena kita al-mubtadi'in, orang-orang yang baru dalam urusan agama, dalam urusan thalabul ilm, yang mungkin kita terbatas, waktu kita terbatas, ilmu kita terbatas, untuk mencari tahu mana ini yang bisa kita ambil ilmunya, mana ini yang bisa kita ambil faedahnya, mana para masyayikh, mana para ustadz, mana para da'i yang kita anggap orang-orang yang bisa kita percayai urusan agama kepada mereka. Maka muncullah wadah-wadah tersebut, yang ternyata wadah-wadah lain yang mungkin terpengaruh dengan pemikiran Syiah, yang mungkin terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, yang mungkin terpengaruh dengan pemikiran bahkan Asy'ariyah, Mu'tazilah, atau bahkan As-Sururiyah, adalah wadah-wadah yang sudah diperingatkan oleh para masyayikh tersebut, para asatidah tersebut, yang kita harus berhati-hati. Sahibi bid'atin yad'u ila hawa. Khawatir mereka akan masuk kepada golongan al-bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya, wal iyadu billah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang sangat penting untuk kita fahami bersama. Jangan sampai kita membebaskan telinga-telinga kita, kita membebaskan pandangan-pandangan kita untuk mengambil faedah dari siapapun, tanpa kita telaah lebih dalam, tanpa kita teliti lebih dalam. Kalau mau cari selamat, cukup dengan wadah yang sudah kita percayai tadi, selesai. Ketika ada wadah-wadah lain yang kita tidak mengetahui, barangkali masuk pada golongan yang pertama, barangkali masuk pada golongan yang kedua, barangkali nanti akan masuk pada golongan yang ketiga, keempat, masih abu-abu, kita belum jelas. Maka meninggalkan hal-hal tersebut jauh lebih dikedepankan dalam urusan agama kita, khususnya keselamatan akidah kita. Karena keselamatan akidah ini, khoti fillah yarhakumullah, sangat berkaitan erat dengan keselamatan kita fil akhirah, di akhirat kelak. Bayangkan wal iyadu billah,
Kalau kita sampai kepada pemahaman al-khawarij, Allahumma sallim sallim, bagaimana ancaman Nabi SAW dalam sabdanya kilabu ahlin nar. Mereka yang memiliki pemahaman al-khawarij digolongkan oleh Nabi SAW besok di hari kiamat kelak, mereka akan menjadi kilabnya, kalbunnya ahlin nar, penduduk neraka, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, bukan perkara yang remeh. Keselamatan akidah kita yang harus kita perjuangkan adalah perkara yang mau tidak mau harus kita seriusi. Oleh karenanya para ulama as-salaf menjelaskan dengan rinci, dengan detail siapa-siapa pihak yang bisa kita ambil ilmunya. Maka pesan dengannya tadi kita membuka majelis ini, Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya agama ini atau ilmu ini adalah agama kalian. Perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu, perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sururiyah, pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah wal ahwa, yang mana kaum sururiyah yang bisa kita lihat dari mereka orang-orang roja, Firanda Andirja dan yang bersamanya, Syafiq Basalamah dan yang bersamanya, pentolan-pentolan mubtadi'ah yang menelantarkan akidah min aqaidi ahli sunnah yang namanya al-wala wal bara. Tadi loyal karena Allah dan berlepas diri pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak membahas Khalid Basalamah, Adi Hidayat dan yang lain yang sudah jelas. Na'udzubillah min dzalik. Yang abu-abu yang kita bahas, yang berafiliasi pada Roja TV, Radio Roja, wa man ila akhirih, yang katanya kami adalah ahlus sunnah. Baik. Yang kita butuhkan sekarang praktek nyata. Wahai ustaz, yang kita butuhkan sekarang adalah praktek di lapangan. Wahai dai, apakah pantas seorang dai salafi, apakah pantas seorang dai ahlus sunnati wal jamaah katanya berkunjung kepada pentolan-pentolan mubtadi'ah seperti yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Arifin Badri. Na'udzubillah min dzalik, Allahumma sallim sallim. Tokoh sufiyah dikunjungi. Ahakadza da'watus salafiyah? Ahakadza al-wala wal bara? Apakah demikian al-wala wal bara yang diajarkan oleh para ulama kita? Apakah demikian sikap al-Imam Ahmad rahimahullah? Belum lagi kritikan-kritikan yang semi terbuka dari sebahagian dai tersebut kepada pemerintah, kepada penguasa. Belum lagi fatwa nyeleneh dari sebahagian mereka, hukum demokrasi boleh kita mencoblos. Na'udzubillah min dzalik, Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Keselamatan akidah kita penting. Keselamatan akhirat kita lebih penting lagi. Jangan sampai kita terseret hawa nafsu hanya karena penyampaiannya baik, hanya karena retorikanya luar biasa, hanya karena yang mengikutinya ratusan ribu salafiyin dalam tanda kutip, kita silau dengan perkara tersebut. Lah, jangan pernah silau dengan perkara-perkara yang tidak harus kita silau dengannya. Gelar-gelar doktor, gelar-gelar profesor tidak lantas menjamin pemilik gelar tersebut alal jaddah, berada di atas dakwatus salafiyah yang murni ini. Tidak menjamin. Berapa banyak profesor di luar sana yang ternyata menafsirkan Al-Quran sesuai dengan isi kepalanya yang penuh dengan kebatilan, sampai muncul sebuah pernyataan, saya masih ragu apakah Nabi SAW terjamin masuk ke dalam syurga. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ragu dengan keberadaan beliau SAW nanti di dalam al-jannah. Beliau yang pertama kali mengetuk pintu syurga. Bagaimana wahai profesor Anda bisa ragu dengan perkara yang sudah sangat gamblang ini?
Beliau sendiri yang mengajarkan kepada kita, wahai umatku, minta al-wasilah untukku. Al-wasilah seperti yang sudah kita ketahui, posisi yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau menjadi bahagian dari ahlul jannah, bahkan yang paling dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena pemikiran-pemikiran Syiah yang mungkin terpengaruh, karena kaum Syiah luar biasa keagungannya kepada Ali bin Abi Thalib, di sebahagian sekte mereka lebih daripada keagungan mereka atau pengagungan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berkesimpulan khana Jibril, Jibril telah berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya risalah kenabian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad. Ikhwati fillah, unduru amman ta'khuduna dinakum. Apakah kita rela? Apakah kita rela mengambil ilmu dari model-model profesor, doktor yang semacam ini? Lebih baik kita mengambil ilmu dari seorang yang lulus hanya SMA misalkan, tapi dia bertakwa kepada Allah, dia menjaga lisannya, dia menuntut ilmu, dan ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang bermanfaat, dibandingkan dengan gelar profesor yang harus menjadi guru kita dengan sekian penyimpangan, na'udzubillah min dzalik, akidah dalam hatinya dan dalam pikirannya. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami bersama. Sahibi bid'atin yad'u ila hawa. Mereka ahli bid'ah yang menyeru, mengajak kepada hawa nafsunya. Golongan kedua yang kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, la yu'khadz al-ilm, tidak boleh kita ambil ilmunya. Dan ketika ada seorang yang sudah memiliki pemikiran takfiriyah misalkan, ada seorang yang memiliki pemikiran sururiyah misalkan, atau bahkan Syiah, atau bahkan Mu'tazilah, atau bahkan Jahmiyah, Al-Jabriyah, wa ila akhirih, dari sekian banyak pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan, maka artinya itu adalah lampu merah dari kalangan para ulama kita, khususnya Imam Malik rahimahullahu taala. Ada seorang dai sururi, ada seorang dai takfiri, ada seorang dai syi'i, ada seorang dai tablighi, ada seorang dai yang memiliki pemahaman sufiyah. Lampu merah, jangan pernah kita mengobrol, jangan pernah kita membiarkan, jangan pernah kita membuka telinga kita untuk mendengarkan apa-apa yang muncul dari lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-din, agama kita, bahkan keselamatan akidah kita adalah segala-galanya. Ketika kita ingin berada di atas da'watus salafiyati 'alal jaddah, berada di atas barisan atau bimbingan ahli sunnati wal jamaah yang sebenarnya, maka para ulama kita walhamdulillah telah memberikan ciri-ciri khususnya, telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas, telah memberikan kaedah-kaedahnya, seperti yang tadi sudah kita isyaratkan. Di antara kaedah besar, bahkan termasuk bahagian dari akidah min aqaidi ahli sunnah, praktek al-wala wal bara dalam rangka bermuamalah, berinteraksi dengan haula'il mubtadi'ah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala, wa man yakdzibu fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadis. Golongan ketiga yang tidak boleh kita ambil ilmunya adalah para pendusta. Orang-orang yang berdusta pada lisan-lisannya. Dia berbicara kepada manusia yang A demikian, dia berbicara kepada manusia yang B demikian yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Berdusta. Walaupun kata beliau rahimahullahu taala, aku tidak mendapati dia, aku tidak menuduh dia berdusta dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dia berdusta pada ucapannya sesama manusia. Tetap tidak boleh kita ambil ilmunya. Kalau bukan orang yang jujur yang kita ambil ilmunya, maka siapa lagi? Orang yang kita kenal dengan kadzab, yang kita kenal dengan kedustaannya, yang kita kenal dengan khianatnya, al-khain. Benar-benar tidak boleh kita ambil ilmunya, walaupun ilmunya setinggi langit. Walaupun gelarnya doktor, walaupun gelarnya profesor. Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari rahimahullah telah memberikan tahzir, peringatan kepada sosok yang sudah kita sebutkan tadi, Firanda Andirja, dengan gelar kadzab, pendusta. Syekh Abdullah sendiri yang sudah mendapati kedustaannya dia. Allahumma sallim sallim. Dengan ini kita masih mau mengambil ilmu darinya. Kemana kaidah Imam Malik? Orang yang di hadapan antum suatu saat, Allahumma sallim salim, la qaddarullah, dikenal sebagai seorang pengkhianat, dikenal sebagai seorang pendusta, tinggalkan. Jangan pernah pedulikan dia. Allahumma sallim salim, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari al-kadzib, kedustaan, al-khianah, pengkhianatan. Kita tidak menuhankan sosok-sosok individu. Ikhwati fillah yara'akumullah, Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah memberikan tarbiyah kepada kita. Kalau engkau memiliki seorang syekh, engkau memiliki seorang guru yang ternyata dia keliru, dia salah, dinasehati oleh syekh yang lain, dan ternyata al-haq, ternyata kebenaran ada pada syekh yang lain tersebut, bukan pada gurumu, bukan pada syekhmu. La tata'assab lah. Jangan kamu berta'assub, berfanatik pada gurumu sendiri. Ya, kalau memang kebatilan yang ada pada dirinya, kalau memang kesalahan yang ada pada dirinya, untuk apa kita ikuti? Ikhwati fillah yara'akumullah. Sekian banyak bimbingan dari para ulama, salafan wa khalafan, telah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita melihat kepada siapa kita mengambil ilmu, dan betapa tercelanya al-kadzib, kedustaan, yang dengannya seorang hamba harus benar-benar menjaga diri dari faedah demi faedah yang disampaikan olehnya. Mungkin satu dua al-haq disampaikan, namun akan terbungkus dengan sekian banyak kebatilan. Hal ini mengingatkan kita, ikhwati fillah yara'akumullah, pada perbedaan qabulul haq wa talabil haq. Perbedaan dua hal yang sangat tipis, yaitu menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran, qabulul haq, maka kita harus menerima dari siapapun. Jangankan dari sururi, jangankan dari tablighi, jangankan dari sufi. Kalau yang dia sampaikan al-haq, kebenaran, dari Yahudi sekalipun, dari Nasrani sekalipun, harus kita terima. Tapi kalau poin yang kedua berkaitan dengan talab al-haq, talab al-ilm, talab al-faedah, kita mencari guru, bersimpuh di hadapan mereka, tidak bisa disamakan dengan poin yang pertama tadi. Kalau poin yang kedua, harus benar-benar kita teliti dengan baik. Ini urusan keselamatan akidah kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menerima kebenaran dari manapun. Bahkan beliau menerima kebenaran dari syaitan, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Syaitan yang mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda agar terhindar dari godaan-godaan iblis dengan cara membaca ayatul kursi. Apakah Abu Hurairah mencari kebenaran kepada syaitan, bersimpuh, bermajelis, mencari mana syaitan sebagai guru saya? Lah, datang syaitan tersebut memberikan faedah ini, sudah diterima. Maka kita pun demikian. Kalau kita harus mencari ilmu kepada orang-orang yang salah, kita harus mencari ilmu dari na'udzubillah min dzalik para ahli bid'ah wal ahwa, atau mungkin al-kadzdzab, orang-orang yang telah berdusta, dikenal dengan kedustaannya wal iyadzubillah. Maka jangan sampai kita kerjakan. Jangan sampai kita lakukan, na'udzubillah min dzalik.
Karena ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga keselamatan akidah kita. Kalau sekali lagi menerima al-haq dari siapapun, tapi untuk mencari al-haq tidak bisa kita berikan perkara tersebut kecuali kepada orang-orang yang kita percayai akidahnya, kita lihat dengan nyata ternyata mereka orang-orang yang jujur. Wala nuzakki 'alallahi ahadan. Ikhwati fillah yarhamukumullah, para ulama kita membahas apa yang berkaitan dengan bahayanya kedustaan, apalagi dalam urusan-urusan din, urusan agama, tercela dengan celaan yang sangat. Oleh karenanya dahulu para ulama ahli hadis al-muhaddithun ketika mendapati seorang perawi, satu orang perawi satu kali berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengucapkan sabda A, namun ada perawi yang menyandarkan sabda A ini pernah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka perawi yang modelnya semacam ini akan ditinggalkan oleh para ulama ahli hadis ar-ruwah karena satu kali kedustaannya atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diancam sendiri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku maka bersiap-siaplah dia untuk menempati tempat duduknya di dalam api neraka, wal iyadzu billah. Allahumma sallim. Kedustaan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa ditolerir. Maka lihatlah ikhwati fillah yarhamukumullah, berapa banyak al-wadda'un, para pemalsu hadis yang ditinggalkan oleh para ulama ahli hadis dalam periwayatan mereka. Maka jangan sampai kita yang telah mengetahui peringatan para ulama, tahdir para ulama kepada individu tertentu terlena, tersilaukan dengan ilmu yang banyak, dengan penjelasan yang baik, dengan gelar yang mentereng yang dimiliki oleh sebahagian pihak. Allahumma sallim. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, golongan yang terakhir kata Imam Malik ibn Anas rahimahullah, wa salihin abidin fadil idza kana la yahfadu ma yuhadditsu bih. Golongan yang tidak bisa kita ambil ilmunya adalah seorang yang soleh, ahli ibadah, memiliki kemuliaan luar biasa, dia alim, akan tetapi dia tidak menghafalkan. Sebahagian para masyayikh kita menjelaskan, akan tetapi dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Karena hakikat dari agama ini adalah al-fahm. Dan ini yang memang harus kita hasung kepada para thalabah, kepada para santri kita, hafizakumullah wa ra'akum. Kalau belajar jangan mentargetkan hafalan baik. Tapi jangan mentargetkan yang penting saya sudah menghafal matan jurumiyah misalkan, yang penting saya sudah menghafal matan alfiyah misalkan. Jangan. Letakkan pula fokus kita sebagai para thalabatul ilm, ayyuhat thalabah hafizakumullah wa ra'akum, pada al-fahm, pemahaman. Sehingga kita mengetahui, memahami apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita timba ilmunya, apa yang sedang kita gali dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hanya sekedar mengetahui tapi kita tidak paham. Tidak paham apa yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa Ala dan yang semisalnya. Jangan. Pemahaman adalah perkara yang sangat penting. Ketika kita mendapati para dai, para syekh, para ustadz mungkin yang menyampaikan sesuatu yang tidak dia pahami, jangan ambil ilmunya. Bagaimana dia memahamkan orang lain dalam kondisi dia sendiri tidak paham apa yang sedang dia sampaikan? Bagaimana dia memahamkan, menyebarkan ilmu agama ini dengan pemahaman yang benar dalam kondisi dia pun tidak mengetahui apa yang sedang dia sampaikan? Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali rincian
dari 4 golongan yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Namun semoga dengan pembahasan yang secara global ini, secara umum ini, kita memiliki gambaran walaupun secara umum, walaupun secara global, bahwa tidak semua yang mengaku ahlus sunnah bisa kita ambil ilmunya. Tidak semua channel-channel Telegram yang mengaku ahlus sunnah bisa kita petik faedahnya. Harus hati-hati dalam mengambil urusan-urusan agama kita. Jangan sembarang comot, jangan sembarang kopas, jangan sembarang menyebarkan apa yang tidak kita ketahui. Unduru, perhatikanlah. Amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kita mengambil agama kita ini? Ikhwati fillah yara'akumullah, biidznillah ta'ala pada sesi yang berikutnya kita akan menukilkan ucapan Syekhuna Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang mana beliau menyampaikan bahwa di sana ada 2 golongan yang hanya boleh kita ambil ilmunya. Tadi kata Imam Malik 4 golongan tidak boleh kita ambil. Lantas kepada siapa kita mengambil ilmu? Hanya 2 golongan. Yang insyaallah ta'ala akan dijelaskan oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, yang setelahnya insyaallah ta'ala akan kita bahas apa ciri khas ahlus sunnah, apa ciri khas al-jamaah yang benar-benar memiliki kualitas untuk bisa kita ambil ilmunya. Karena para ulama kita walhamdulillah telah menyimpulkan dengan pembahasan yang sangat terperinci. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kemudahan pada sesi yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.